Saudara semua, selamat baku dapat lagi dengan beta, dan hari ini beta bersyukur dapat kesempatan untuk duduk dengan ketemu orang tetua di negeri Oirata ini, Bapak Sua Serain. Dan beta dengan Bapak Sua akan sama-sama berdialog, bercerita. Bapak Sua akan membagi cerita tentang bagaimana asal-usul atau sejarah dari negeri Oirata ini. Oke, Bapak Sua mungkin bisa berbagi sedikit tentang anak cucu. Baik, terkait dengan kehadiran adik kami, anak kami, Domi Yotleli, di tempat kediaman pribadi beta sendiri di Unameti, ingin untuk mengetahui bagaimana Pulau Kisar ini bisa jadi, dan bagaimana sehingga leluhur itu bisa menghuninya. Untuk itu beta mungkin tidak bisa cerita secara mendetail, tetapi sebagai garis-garis besar beta harus ceritakan, karena Doni walaupun marganya Yotleli, tetapi dia adalah anak Oirata asli. Yang ingin juga mau tahu, karena hari-hari terakhir ini banyak yang menyudutkan Oirata, banyak yang menyisikan Oirata. Untuk itu beta berkesempatan untuk cerita sedikit mengenai Pulau Kisar. Setelah Tuhan Allah menjadikan pulau-pulau sekitar ini semua, maka keringlah juga Pulau Kisar, walaupun belum terlalu sempurna. Setelah pulau ini, walaupun belum terlalu sempurna, tapi sudah kering, yang pertama-tama menemukannya adalah kami punya moyang. Kami punya moyang yang bapak satu bersama dengan anaknya laki-laki 7 orang. Lalu mereka menghuni dengan baik. Satu ketika orang tua ini dia melihat tanda-tanda di langit. Kalau tanda-tanda itu sudah bermunculan, itu berarti akan ada musibah. Istilahnya sekarang orang bisa bilang tsunami kah apa itu. Jadi orang tua itu ingin keselamatan anak-anaknya. Dia kumpul anak-anaknya yang 7 itu, lalu dia arahkan supaya anak-anak harus cari tempat yang nyaman. Beta sutua, jadi andai kata terjadi banjir besar ke badai besar, kalau pulau ini mau hancur, beta biar hancur dengan pulau ini. Tetapi anak-anak yang masih muda ini cari tempat yang nyaman. Ketika sudah berakhir, baru anak-anak pulang. Sesuai dengan janji ini, arahan ini, maka salah 6 orang daripada yang 7 bersaudara itu, mereka ikut anjuran daripada bapaknya dan mereka siap untuk harus keluar. Tetapi anaknya yang bongso itu dia tidak mau keluar. Kalau bapak punya tekad seperti ini, berarti di mana bapak mati beta juga mati. Di mana bapak dikuburkan beta juga dikuburkan di sana. Maka akhirnya 6 bersaudara yang lain itu terpaksa siap diri dan berangkat. Sedangkan orang tua dan anak bongso ini mereka yang ada di negeri. Pagi-pagi hari, malam itu mereka sudah bertolak menuju ke Timur Leste. Malam-malam itu dorang dengar itu Kisar itu kayak orang ada perang. Pagi-pagi buta mereka lihat begini, pulau tinggal kering-kering. Padahal malamnya itu sudah ada gempa bumi, sudah ada badai besar, jadi seolah-olah segala sesuatu itu sudah dikikis habis dari Pulau Kisar ini. Lalu ini orang 6 anak yang lain ini mereka lanjutkan perjalanan sampai di Timur Leste. Sampai di Timur Leste mereka tinggal sementara. Ternyata mereka mungkin ketarik di sana, mereka kawin-mawin di sana, tidak pulang. Lalu satu ketika baru mereka tergerak hati untuk mau cari tahu. Mereka punya
bapak dengan saudaranya kawannya. Mereka datang sehingga meninggal, lalu datang begini, bapak sudah tidak ada. Cari ke sana kemari tidak temui. Lalu satu ketika mereka jalan-jalan lalu dengan anjing untuk istilahnya berburu begitu. Sampai di negeri, waktu itu negeri Manheri ini belum ada nama. Belum ada nama. Mereka sampai di Manheri itu, masih hutan besar, jadi tiba-tiba anjing yang mereka bawa itu dia gonggong, menyalak begitu kan. Lalu mereka lari pergi begini, temui dia punya bapak dengan namanya sudah opala, sudah tete lah. Tetenya itu dengan yang bapak bongso. Ya, bapak bongso ini. Bapak bongso itu ada berdiri dekat dia dong punya tete itu, tapi bapak bongso ini sudah jadi kering. Sedangkan yang opa ini dari dada ke bawah itu sudah batuk. Tapi mulutnya masih sempat berbicara. Sehingga mereka, bapak itu menyatakan dia punya penyesalan. Beta sujanji setelah lewat musibah yang nanti terjadi itu, kalian cepat-cepat pulang, tapi ternyata terlambat. Lalu don datang lagi ke tombong, keadaan sudah seperti ini. Tetapi cucu-cucunya itu masih merasa terbeban, lalu cari makanan, cari apa yang bisa untuk makan lah, kasih makan ontua. Sampai ontua menghembuskan napas terakhir, mereka rame-rame simpan jasad dari dua orang ini yang baru-baru ada di di atas. Itu bapak dengan anak bongso itu disimpan di situ. Dengan catatan ada saat-saat tertentu harus dibuat persembahan, tapi itu sudah mengarah kepada berhala. Tapi itu cerita orang tua. Jadi ketika pulau ini temukan itu, kita adik kakak itu Leso dengan Lesor Lewen itu adik kakak. Lesor Lewen itu kakak, kita ini adik. Jadi dorang itu ditempatkan sebagai tuan tanah Pulau Kisar, sedangkan kita ini tuan negeri Manheri. Lalu setelah anak-anak ini pulang dari sana, pulang dari Timur Leste, ketemu dengan dia pun opa dengan bapak bongso itu, lalu sudah makamkan dorang, berdatanganlah soa-soa yang lain, bukan saja orang Wirata tapi orang Meher pun mulai berbondong-bondong datang. Tapi yang cucu tadi sudah menetap di sini sudah, cucu tadi yang datang dari Timur Leste. Yang datang, iya memang sudah langsung menetap sini. Belum, masih pergi datang, tapi tadi betul bilang garis besarnya saja yang betul barangkali bisa sampaikan. Jadi mulai datanglah orang-orang dari luar, termasuk soa-soa yang ada ini. Ketika soa-soa ini datang menyatu, ketong mulai jemput dorang toh, jemput datang, tunjuk tempat untuk dong tinggal. Kemudian dong harus taati apa yang ketong aturkan. Ternyata bukan saja orang Wirata yang datang, tetapi suku-suku Meher juga berdatangan. Lalu waktu itu ada perdebatan sedikit. Satu datang bilang, pulau ini beta punya. Pulau ini beta punya. Tetapi kita pun leluhur juga mempertahankan bahwa kita yang pertama kali ada di pulau ini. Ketika semua itu sudah tertata rapi, datanglah moyang dari Wonreli ini. Mereka ketika mau mendarat di Kiasar itu, dong pun perahu rusak. Lalu dong harus berenanglah, masuk di dalam lubang batu di Kiasar sana, dalam keadaan telanjang bulat. Lalu ketumpung orang tua-tua ini
yang turun menemui dorang lalu berdebat juga tentang penemuan pulau ini. Ketong su ada sejak ke awal itu, ketong su ada di sini. Malah dorang bilang ketong ini tercipta sendiri dari sini. Jadi rupanya ketong pun orang tua-tua juga punya siasat yang luar biasa. Ketong tercipta di sini, tapi dorang tidak mau. Akhirnya mulai adu ilmu lalu. Kalau dorang yang menyatakan diri dong yang pertama menemukan pulau ini, ada batu besar 2 di atas. Jadi batu besar 2 ini siapa yang bisa banting lalu dia pecah, berarti dia yang duluan menemukan pulau ini. Tetapi kalau tidak, bukan. Sekarang Bonreli punya moyang itu, dia banting batu itu berulang-ulang kali, tidak sanggup, tidak kuatlah begitu. Lalu akhirnya kita orang tua-tua ini banting 1 kali, pecah panggal-panggal. Dan bukti nyatanya batu-batu itu masih ada sekarang. Jadi orang bisa lihat ini bukti nyata. Setelah itu terjadi dulu baru, dorang mulai mengalah. Ya, sudah begitu jadi kalian yang menemukan pulau ini pertama. Ketong mengalah, tetapi kita sangat mengharapkan supaya Bapak dorang juga kasih sepanggal kecil buat ketong, lalu ketong bikin tempat hunian buat ketong. Ketong tinggal di situ, lalu ketong berdekatan lah ketong lain, lihat-lihat lain. Sehingga mereka itu diantar oleh ketong orang tua naik di Kiasar itu, sebelah timur itu, naik di Kiasar itu, lalu dibawa di dekat tebing itu, yang tanah yang agak rata itu, tempatkan dorang di situ. Tempatkan dorang di situ, kemudian dorang sebelum pulang di Manheri, dorang harus singgah di Mauhara dulu. Mauhara lalu kasih tahu orang-orang Ira ini, orang-orang Ira yang ketong tempatkan dorang di situ. Jadi kasih tahu dorang ya bahwa ketong baru temukan pendatang baru. Lalu ketong arahkan dorang, tunjuk tanpa pardon, lalu dorang tinggal. Ada di bawah, jadi kalau ada waktu, tolong lihat-lihat dorang ya. Lalu setelah itu orang Ira mengaku iya. Lalu ketemu orang tua itu sudah pulang sampai di Manheri sana. Entah siang itu langsung orang Ira itu barangkali turun lalu ketemu dengan dorang. Ketemu dengan dorang saling kaget satu dengan yang lain. Ternyata bukan orang lain, tapi sudah pernah dong ketemu di Batu Gajah kah, di Lelang sana. Pernah ketemu di situ. Lalu dorang sudah berjanji kalau kita sementara ada dalam perjalanan, jadi kalau satu ketika kita sampai di satu tempat lalu umpamanya kita mau menetap di sana, berarti kita harus hidup berdekatan supaya kita saling lihat-lihat satu sama yang lain. Dia bicara begitu, lalu orang Ira ini ingat dong pun janji di Sermatang kah, di Batu Gajah itu, lalu dong tergeraklah, dong mulai bawa dorang, bukan lagi tinggal di tempat yang kita tunjuk, tapi bawa naik di atas di Yoto, di sebelahnya Yoto itu yang Mauhara itu. Tinggal di situ. Yang ada yang sekarang Mauhara pun sebelah kemarin yang bilang Yoto itu, dong tinggal di situ. Padahal dong ada punya niat yang kotor. Ingin untuk harus lebih daripada ketong. Lalu dong tinggal situ beberapa lama, dong punya niat kotor ini mulai nampak. Dong ingin mau bikin supaya bukit itu lebih tinggi dari bukit Manheri, bukan Mauhara, Manheri. Malam-malam itu dong, siang-siang bukan kerja, malam-malam baru dong kerja, jadi ada bunyi-bunyian itu tidak pernah bikin orang tenang tidur. Akhirnya ketong sebagai tuan negeri ini, satu malam terpaksa kita lari keluar, datang di ujung negeri itu, lalu lihat ke bawah begini, dong ada sementara kerja besar, tapi dong pakai ilmu kuasa gelap, dong pun suanggi-suanggi. Jadi biasanya orang tua-tua dalam bahasa adat itu bilang katanya, ula pualo lorana wal kasalehe. Itu bukan manusia lagi, tapi
itu sudah suanggi yang terlalu hebat. Jadi ketika ketemu orang tua itu setelah sudah lihat itu, mereka upayakan lalu bikin batu pemantika, batu yang dari apa, yang nyala api. Ya korek begini dia nyala lah, bakar-bakar rokok itu. Persis dorang bikin itu sampai dia persis keluarkan api itu, dong dapat lihat itu lalu karena kaget dong buang diri di laut. Buktinya itu sampai di Pantai Manheri itu air hitam itu ada di pinggir pantai. Dong buang diri di situ lalu sungai-sungainya itu tak mangkali tenggelam semua ke bagaimana. Lalu negeri itu tidak pembangunan itu tidak berlanjut, terhenti sampai di situ. Tapi dong masih tetap tinggal di situ. Lalu setelah orang-orang berdatangan itu, satu ketika dong akan pindah di Wonreli sana toh. Jadi kalau mau bicara tentang pembagian pulau ini sebelum ketemu dengan moyang Wonreli ini, pulau ini kita harus bagi dengan orang Papua, orang Leklor tapi domisilinya di dusun Papua kan. Lalu karena ada masalah keluarga barangkali, keluarga yang bagi tanah dengan kita itu dong lari di Leti, tidak tinggal sini lain. Akhirnya Wonreli ini masuk lalu minta kalau boleh kasih sepotong bar ketong lah, ketong tinggal lain lalu nanti ketong lain. Tapi terbentur dengan dorang punya akal busuk itu, ketong bikinlah dorang punya berhala-berhala ke segala suanggi yang dorang pakai, dorang andalkan itu sudah buang diri di laut. Ketong masih tetap ada di situ. Tapi satu ketika dong harus pisah tuh, dong pindah ke barat, kita harus tetap di sini. Jadi ketika dong pindah itu berarti tempat itu sudah harus kembali untuk milik orang Werata, bukan milik dorang lagi. Dorang pun berhala-berhala yang dorang ada taruh di situ pun sering-sering dong mau datang lihat, boleh lihat, tetapi untuk membuat apa-apa di situ tidak bisa lagi. Itu ceritanya seperti itu. Lalu terus terjadi banyak gejolak kali yang ketong bisa temui, ketong bisa jalani, tetapi ketong punya orang tua-tua itu sekolahnya tidak, waktu itu tidak ada sekolah toh. Jadi orang tua-tua itu tidak ada pengetahuan yang baik. Jadi segala sesuatu itu banyak kali itu cuma mengalir ikuti apa yang ada saja. Tetapi setelah datang-datang di Saman Ketong, sebelum Saman Ketong juga, ketong pun tempat yang di Manheri ini, ketemu orang tua-tua tinggal. Lalu yang tadi beta kemuka bilang itu, ketong adik kakak itu, adik kakak yang harus mendapat jabatan ini. Sorlewen dengan Leso itu, Sorlewen itu tuan tanah Pulau Kisar. Nanti setelah bagilah ini Papula ka orang Leklong berapa ini bisa minta bagian, lalu kita bagi dua dan orang, bagian barat dong yang atur, bagian timur kita yang atur. Itu yang atur. Lalu setelah dorang sudah pindah ke sana, tempat itu kosong, otomatis dia sudah harus kembali ke Wirata. Tetapi datang-datang masih ada pergolakan terus menerus. Seringkali dong bilang ini dong punya, ini dong yang tinggal, segala macam. Tapi ketika beta punya masa ini,
beta hidup sama-sama dengan beta orang tua yang melahirkan beta. Dengan ada orang tua satu lagi, dua-dua itu namanya Nusawer dengan Lekruhi. Itu Nusawer itu beta pun bapak. Lekruhi itu Robi pun opa begitu, kakek begitu. Berapa banyak penyembahan-penyembahan yang buat di Manhiri itu, ketong beta ikuti. Ada acara-acara yang sakral sekali yang dilakukan pun beta harus ikut serta karena beta ini anak laki-laki. Seperti umpamanya musim barat, ini semua musim barat ini. Kalau hujan musim barat turun lalu ketong su tanam kebun, jagung semudah ketong belum bisa makan sebelum acara ini kita lakukan. Acara ini beta ikuti itu bukan beta belum tahu berjalan lah ini beta su besar jadi beta ikuti nara luar biasa. Acara itu dilakukan malam hari sekitar jam-jam 8, jam-jam 7, jam-jam 8 begitu. Don su siap untuk bikin barang itu. Jadi ketika orang sunai di atas itu kan rumah tua itu ada lotengnya tuh, ada bilik atasnya ada juga tuh. Jadi masuk di situ baru bikin acara itu. Tapi pakai lampu, pakai orang sini bilang kanjoli. Apa itu? Biji-biji kosambi yang ditumbuk itu, yang bikin seperti lilin besarnya itu barangkali sebesar itu. Panjangnya itu barangkali 1 jengkal. Jam 8 itu subakar lalu su kasih duduk. Orang tua yang duduk mau bicara itu dia bicara. Bicara tidak putus-putus sampai fajar menyingsing. Bicara selesai. Lampu itu juga habis. Kanjol itu juga habis. Jadi memang tapi mau bikin itu rahasia buat semua orang. Tapi orang ingin mau tahu. Orang bisa bikin bakal lalu sembunyi-sembunyi di rumah, barang banyak rumah situ tuh, di rumah-rumah yang lain. Setelah kita langsung masuk di dalam rumah tua itu lalu acara berjalan itu sayap-sayap rumah orang tamu rumah itu kayak yang pakai sayap tuh. Itu semua diturunkan lalu hanya sendiri-sendiri ada di dalam ada mandi-mandi keringat tapi bertahan sampai lakukan itu. Beta ikut itu. Beta pun bapak itu bikin 3 kali baru. Beta pun bapak berhenti itu karena betung kakak meninggal. Yang kedua itu, yang 2 orang yang ada di dalam mesbah itu, yang kemarin mungkin ada yang Pandola sudah ada kasih penjelasan sedikit itu. Beta pun bapak itu dengan dari Sorlemen itu ada 1. Itu nama Tilhaira, beta pun bapak itu nama Nusawer. Dan 2 yang bikin. Jadi Tilhaira ini yang bikin persembahan buat anaknya. Sedangkan beta bapak itu bikin persembahan buat bapaknya itu yang ada di dalam mesbah itu. Jadi acara-acara itu sewaktu-waktu cuma bikin persembahan potong kambing lalu bikin sesembahan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu jasad itu dikeluarkan, dimandiin baru dimasukkan lagi. Jadi itu yang beta ikuti. Sedangkan satu acara lagi yang sangat sakral yang beta pernah ikuti. Tapi jalan ceritanya orang tua-tua cerita juga jadi ketong tahu. Itu istilahnya ada sukaria. Orang-orang itu bilang horokyau baik. Horokyau. Itu sepanjang 1 bulan. Sepanjang 1 bulan itu acara itu berlangsung. Jadi semua orang-orang Oirata itu naik di atas naik di atas gunung itu. Lalu sepanjang 1 bulan itu ada di sana. Apa saja yang dong mau bikin sesuka hati. Bebas. Itu acara itu penambahan keturunan kan. Jadi tidak pernah lihat ini dia punya istri, ini dia punya anak gadis, tidak ada. Ada jelaskan Om Robi, jelaskan di atas. Akhirnya pada waktu Belanda datang itu, Belanda kasih denda kita, lalu suruh hentikan
acara itu tidak pernah dilangsungkan sampai hari ini. Sedangkan yang lain-lain itu masih bisa, cuma tidak ada orang yang bikin. Jadi sampai hari ini seolah-olah terhenti, tapi begitulah jalan ceritanya, begitu ketemu orang tua cerita. Jadi ketika ketemu punya moyang yang mau tsunami lah dong keluar itu dong datang. Awalnya itu dong tinggal di sebelah itu. Yang tadi betul bilang Manheri, yang Manheri itu dari dulu itu belum ada nama Manheri itu. Tetapi ketika kita punya saudara perempuan satu meninggal, lalu dikuburkan pertama kali di atas Gunung Manheri. Makanya Manheri itu diberi nama Manheri. Perempuan yang mati itu namanya Hui Manheri. Jadi negeri itu diberi nama menurut nama perempuan itu, Manheri. Jadi bukan nama yang moyang yang pertama yang tadi bilang tinggal batu itu untuk nama bukan? Bukan. Oh bukan leluhur itu. Tapi ini ada moyang perempuan yang mati lalu kuburkan di situ nah itu diberi nama Manheri. Oh begitu. Lalu Mauhara ini orang Irap moyang. Tetapi dong moyang ini sumati dari sana dari bawa untuk jenazah. Orang bawa terus keliling-keliling sampai di Kisar itu kita tempatkan orang di Manheri juga. Jadi waktu itu belum ada Mauhara belum ada. Belum tinggal di Manheri. Ketika kita dengar ketemu basudara dari Soa Selewaku mau datang, lalu ketemu orang tua bilang buat orang Iran, rupanya ada orang juga hebat, orang pintar-pintar, orang yang politik hebat juga barangkali. Jadi ketemu orang tua suruh orang bilang, dong pindah lalu ada di bukit satu situ namanya Lekarau, dong tinggal situ. Orang moyang dari Noma itu tinggal situ. Lalu Irasu tinggal di Mauhara itu, sudah makamkan dia punya orang tua punya jasad situ. Negeri itu diberi nama Mauhara. Jadi Manheri Mauhara. Itu tercipta saat itu. Oke. Iya Bapak, kayaknya itu jelas sudah sampai ada Manheri dan Mauhara pun sejarah sudah terungkap. Jadi kayaknya kata sampai situ saja. Tuh Bapak? Iya, ada sejarah garis besarnya sampai situ. Cuma sejarah garis besar saja. Iya. Oke. Sekarang Bapak umur berapa sekarang? 75. Bapak semua sekarang seumur 75 tahun. Jadi supaya ini kata bisa dokumentasi ini ada anak cucu bisa tetap tahu kata sejarah. Terlalu ini barang ini kita ceritakan itu seolah dia loncat dari sini ada di sana, punya kaitan sendiri toh. Jadi ini yang betul. Jadi Oirata ini berapa soa? Oirata ini ada Sohano, Selewaku, Paumodo dengan Uluri. 4 soa. Sedangkan Oirata Barat itu. Itu Oirata Timur. Ini Oirata Timur ini. Oirata Timur 4 soa. Sedangkan Oirata Barat itu Audoro, Ira dan Hayau. 3 soa. Jadi total di Oirata ini 7 soa. 7. Baik Bapak, kayaknya sampai situ tadi setidaknya sudah ada garis besar, Bapak sampaikan, atau sudah bisa dapat gambaran. Katanya sampai di sini dulu saudara semua dan kursalai.